Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Anto. Kali ini Pak Anto akan menjelaskan materi IPS lanjutan yang kemarin, yang sekarang masih di sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebagian besar wilayah Papua itu berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Jadi sagu itu sumber daya alam dari Papua yang terbanyak, atau produksi yang terbanyak di sana adalah sagu. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Kalau kita di sini nasi, kalau di Papua itu sagu jadi makanan pokok karena lebih banyak sagu dibandingkan padi. Rempah-rempah juga dihasilkan di Papua yang disukai oleh pasaran tradisional. Hasil tambang Papua itu ada emas, ada logam. Emas dimanfaatkan sebagai bahan baku mata uang dan perhiasan. Contohnya cincin, anting, kalung, gelang, apalagi banyak sekali ya yang biasa ada dipakai oleh kita. Terus yang berikutnya, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Biasa ya itu ya. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kalau anak-anak pernah lihat gerobak ditarik dengan sapi, yaitu dimanfaatkan tenaganya ya. Kucing dipelihara untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah ini beda lagi. Kalau kucing beda dengan sapi. Kalau sapi itu dimanfaatkan diambil tenaganya. Kalau kucing dijadikan sebagai hewan peliharaan. Bukan tidak hanya kucing, apalagi anjing ya. Anjing. Terus banyak burung itu juga peliharaan. Pemanfaatannya itu berbeda. Pemanfaatannya berbeda dengan sapi, kerbau. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Sayuran tadi dimanfaatkan jadi makanan, minuman, obat-obatan. Kalau tanaman hiasan, mungkin di rumah anak-anak ada tanamannya punya mama atau papa yang fungsinya sebagai hiasan. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Batang pohon yang besar, misalkan pohon jati, itu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, misalkan lemari, untuk meja, atau ukiran-ukiran ya. Pemanfaatan sumber daya alam pertanian berupa padi. Nah ini sekarang padi, kalau tadi sagu di Papua, sekarang padi. Padi banyak sekali di daerah kita. Ya, yang pertama, pemanfaatannya kalau padi itu memanfaatkan matahari. Matahari fungsinya apa? Pertumbuhan tanaman padi. Terus pembangkit listrik, menerangi lingkungan. Terus yang kedua, air, mengairi lahan pertanian ya. Terus ada tanah. Tanah itu untuk media tanamnya. Udara itu sumber karbon dioksida untuk fotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan itu dimanfaatkan untuk pupuk padi itu. Kerbau itu juga dimanfaatkan untuk tenaganya ya, untuk membajak sawah. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian padi. Atau ulangi, tadi ada matahari, ada air, ada udara, ada kotoran hewan, ada hewannya sendiri atau kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawahnya. Yang berikutnya, pemanfaatan SDA untuk pembuatan ikan asin. Nah, apa aja? Sudah jelas, kalau ikan asin berarti ada garam untuk mengawetkan ikan, panas matahari untuk menjemur, terus ada kayu atau bahan anyaman bambu yang digunakan untuk tempat pengeringan ikannya itu. Yang berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk pembuatan pakaian. Apa saja? Kapas, logam,
plastik. Kapasnya contohnya bahan baku pembuatan benang atau kain. Logamnya untuk bahan baku pembuatan jarum, gunting atau meja jahit. Plastik itu bahan baku pembuatan kancing. Ya, itu. Yang berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk pembuatan transportasi. Nah, ini untuk pembuatan transportasi itu berarti berupa mobil atau bus atau truk atau apa. Itu apa yang dibuat? Pertama dari logam. Itu untuk pembuatan bodi-bodi. Minyak bumi itu bahan utama pembuatan bahan bakarnya. Kalau nggak ada bahan bakarnya nggak bisa jalan. Ya. Tuh. Yang berikutnya, contoh lagi pemanfaatan sumber daya alam untuk pembuatan patung. Patung yang pernah lihat ya. Apa? Tanah, kayu, batu itu untuk bahan pembuatan bahan bakunya. Terus besi atau baja itu untuk bahan baku pembuatan alat pahatnya. Nah, selanjutnya tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi tumbuhan jarak itu termasuk energi alternatif selain minyak bumi. Bisa digunakan untuk membuat bahan bakar atau energi alternatif yang lain. Yang berikutnya, singkong diolah menjadi makanan. Contohnya getuk, combro, keripik singkong dan lain-lain. Tidak hanya singkong anak-anak, bisa yang lain, misalkan pisang dibuat jadi keripik pisang, dibuat apalagi sale, ya. Oke, jadi semua itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang ada di bumi ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tadi yang sudah Pak Anto jelaskan. Baik, itu saja dari Pak Anto. Jika anak-anak masih bingung, nanti bisa diulang lagi videonya untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Begitu, terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa.